Halo guys, balik lagi sama gue Daryl dan hari ini gue akan sharing gimana caranya kalian bisa mulai untuk trading, khususnya scalping teman-teman dari nol yang teman-teman belum pernah scalping ataupun dengar kata trading sebelumnya sampai kalian bisa buka posisi pertama kalian dan masuk atau join di bisnis yang namanya trading teman-teman. Jadi video ini cocok untuk teman-teman yang pemula sama sekali, pengen coba untuk sampingan ya, pengen coba untuk masuk ke dunia financial market, ke dunia trading khususnya di forex. Dan belum punya fundamental apapun, belum punya skill apapun, kalian bisa nonton video ini sebagai awal ya, dan juga sebagai pintu masuk ke dunia trading teman-teman. Nah tapi sebelumnya gue mau ngingetin kalau misalnya kalian ini mau yang coba trading tapi belum punya broker, kalian bisa coba yang namanya Okta. Link pendaftarannya semua ada di deskripsi di bawah, kalian tinggal klik aja link tersebut dan semuanya sudah disediakan di situ. Dan kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman ya. Kenapa harus menggunakan Okta? Karena sekali lagi Okta itu transparan, biayanya tidak ada yang disembunyikan, kemudian chartnya juga tidak ada manipulasi. Kemudian kalian bisa melakukan entry atau melakukan trading kapanpun ya, walaupun itu ada news besar ya. Semuanya lancar jaya, WD Deponya juga mudah teman-teman. Dan juga satu lagi yang paling penting, Okta tuh punya support system yang sangat luar biasa. Contohnya dia punya aplikasi, jadi kalian bisa download aja aplikasi Okta, terutama buat teman-teman yang pakai Android ya. Karena di aplikasi tersebut ada fitur yang namanya Space, yang mana dia bisa ngasih signals dan juga referensi untuk kita sebagai seorang trader. Dan juga Okta juga menyediakan support system berupa edukasi teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pemula betul-betul, kalian bisa ikut yang namanya Oktaki teman-teman, yaitu adalah 3 hari edukasi yang akan dibimbing sama expert sehingga kalian bisa langsung trading mandiri. Ya langsung aja kalian bisa cek Okta teman-teman. Nah langsung aja teman-teman ya, apapun yang kalian lakukan nanti ya teman-teman dalam trading, kalian harus tahu basicnya dulu seperti apa. Dan di sini tugas gua itu adalah ngasih tahu kalian basicnya itu apa aja yang kalian butuhkan untuk yang namanya trading, yaitu scalping ya. Jadi pertama kita akan gue jelasin dulu ya, maksudnya kenapa harus scalping teman-teman. Jadi gini, kalau kalian baru masuk ya teman-teman di sini yang belum sama sekali nggak ngerti trading atau dunia investasi, cuma baru dengar-dengar doang, gue kasih tahu ya teman-teman ya, dunia financial market itu dibagi dua secara garis besar. Yang pertama itu adalah invest ya, investasi ya, investment. Yang kedua itu adalah trading teman-teman ya. Nah udah jelas yang namanya scalping ini masuknya ke ranah yang namanya trading ya. Jadi singkatnya ya, invest itu adalah jangka panjang. Kita biasanya tuh beli satu produk dan kita hold itu dalam jangka waktu yang lama, dan kita melihat nilai intrinsiknya, kemudian value-nya dia seperti apa yang kita harapkan nanti ke depannya ya, di tahun-tahun mendatang itu nilai value-nya itu akan naik ya. Jadi itu namanya investasi ya. Dan di investasi ini kita tuh sama yang sama itu adalah kita mengharapkan capital gain teman-teman ya, yaitu adalah kenaikan nilai produk tersebut ya dari waktu ke waktu ya. Jadi misalnya kita beli hari ini, kita berharap minggu depan itu naik nilainya ya. Misal kita beli hari ini 500, terus minggu depan kita berharap jadi 600, itu kan berarti ada kenaikan 100 ya. Itu namanya capital gain. Nah itu di investasi kita mengharapkan capital gain iya, di trading kita mengharapkan capital gain iya. Dan di investasi itu ada lagi yang namanya dividen ya teman-teman ya, dividen. Nah ini adalah ketika kita pegang satu produk itu ya, satu produk instrumen investasi itu dalam jangka waktu tertentu, yaitu dia akan memberikan kita imbal balik seperti yang namanya bunga kalau kita nyimpan di bank ya. Nah dividen ini kita biasanya hitungnya tuh per tahun ya, dan jatuh temponya itu biasanya berbeda-beda, itu tergantung dari produk investasinya seperti apa, dan rentangnya pun berbeda-beda ya. Berbeda dengan deposito. Kalau deposito itu biasanya ada range dari standar BI-nya ya, dari bank. Startnya mungkin dari 4% ya sampai ke 6% kayak gitu ya untuk deposito setahunnya. Tapi kalau dividen ini tergantung dari emiten atau tergantung dari produk investasi tersebut, dia bisa kasih berapa ya. Nah kalau di trading itu tidak ada ya. Nah kemudian bedanya lagi, investasi itu long term teman-teman ya. Jadi kita pegang itu bisa lama ya, mungkin lebih dari 1 tahun ya, mungkin bisa sampai 5 tahun ya untuk holdnya itu produk tersebut. Tapi kalau trading itu cepat ya, mungkin dalam 1 hari, mungkin bisa langsung seminggu ya, mungkin juga di bawah 1 hari pun bisa ya teman-teman, seperti itu. Nah jadi kayak gitu ya, kalian lebih cocok yang mana. Nah kayak gini ya, kalau gue bisa breakdown teman-teman yang mana yang cocok untuk kalian. Pertama kalian harus
harus declare dulu kalian itu pekerjaan sehari-harinya apa. Kalau misalnya kalian itu masih 9 to 5 teman-teman ya, itu tentu keduanya itu sebetulnya bisa dilakukan ya. Jadi pertama tuh lihat kesibukan, dan yang kedua ngelihat capital kalian. Kalau kalian mau masuk dunia invest, teman-teman jujur aja ya, kalian tuh harus punya capital yang cukup ya. Kalau misalnya kalian mau investasi tapi capitalnya itu cuman kecil ya, maksudnya di bawah 100 juta atau bahkan ya mungkin 100 jutaan itu juga masih cukup kurang ya. Karena sekali lagi ya, kalau investasi itu kan gini loh, kita kan berharapnya pengen return berapa ya satu bulannya, itu tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing ya. Ada orang yang 1 bulan itu dari investasinya berharap cuma 1 juta ya, atau 2 juta segala macam. Nah pokoknya semakin besar kalian pengennya 1 bulan dapat berapa gitu ya, itu maka modal yang dibutuhkan semakin besar ya. Jadi invest ini cenderung modalnya tuh lebih besar baru berasa lah ibaratnya. Kalau misalnya modal kalian kecil tuh kurang berasa ya. Dan invest itu lebih cocok menurut gua, teman-teman, ini menurut gua ya pribadi ya. Itu adalah untuk orang yang sudah punya modal dan ingin mempertahankan kekayaannya ya, atau pengen nge-grow, pengen melipat gandakan, atau pengen mendapatkan return yang stabil, yang lebih oke gitu, yang lebih tidak banyak volatility ya, dan tidak pengen banyak kejadian-kejadian yang mendadak atau yang ekstrim seperti itu, dan itu lebih cocok di invest duit kalian. Nah sedangkan kalau trading teman-teman ya, ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang pertama dia itu masih punya free time ya, atau dalam satu hari itu dia bisa memfokuskan dirinya atau mengambil komitmen lah dalam satu hari itu, menyisihkan waktu sekitar 2 jam ya sampai 3 jam lah kurang lebih untuk melakukan bisnis trading ini gitu ya. Dan juga trading ini bisa dilakukan dengan modal kecil. Kenapa? Karena biasanya trading itu instrumennya itu sudah mendukung yang namanya leverage teman-teman ya. Trading itu bisa dilakukan di banyak instrumen, bisa di saham, bisa di forex, bisa di kripto gitu ya. Dan biasanya kalau trading itu menggunakan sistem yang namanya leverage, sehingga modal kalian kecil pun itu bisa menghasilkan imbal profit yang cukup besar gitu. Tetapi ya secara resiko tentu ini lebih tinggi trading ya. Jadi kalau trading apalagi di instrumen-instrumen yang punya leverage, itu pasti resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan investasi yang kalau misalnya kita pegang jangka panjang itu sudah terukur, kemudian biasanya instrumennya itu spot ya, jadi dia tidak mengandung leverage kayak gitu. Ya, jadi intinya kita di sini fokus ke trading ya. Jadi agak panjang nih pembahasannya nih, gitu ya. Nah, kita fokus ke trading, kita tidak fokus ke invest ya tentunya. Jadi ini teman-teman, buat teman-teman yang 9 to 5 ya, yang pengen sampingan lebih dari masuk dunia trading, ini cocok sekali ya trading ini. Dan trading ini punya 3 jenis lagi. Yang pertama itu ada position trade ya. Position trade itu sebetulnya yang jangkanya tuh lebih panjang seperti invest ya, dan ini kita tidak bahas. Kemudian ada yang namanya intraday trade atau swing trade ya teman-teman, intraday atau swing ya. Dan yang ketiga itu adalah scalping ya teman-teman. Nah, scalping ini adalah yang cepat-cepat ya. Jadi dalam hitungan menit kita menyisihkan waktu 1 jam, mungkin dalam 1 jam itu kita bisa mendapatkan 2-3 kali trade gitu ya di dalam time frame yang kecil ya. Jadi trade-nya itu super cepat. Dan ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang pengen tidurnya nyenyak, karena gini loh, kalau misalnya kalian trade 1 hari itu ya, scalpingan ini, kita tuh pada saat kita selesai trading atau kita mau tidur itu sudah tidak ada posisi yang menggantung ya, jadi kalian tidurnya bisa nyenyak ya kayak gitu. Jadi kita bisa fokuskan di sini ya, dan ini lebih ke aktif ya teman-teman ya, lebih ke aktif trader. Jadi kita lebih meluangkan waktu kita untuk menghasilkan uang ya. Dan di sini yang saya mau tekankan adalah kita masuk ke jurusan yang namanya scalping ya. Oke, itu adalah langkah yang pertama yang kalian harus tahu perbedaannya. Dan di sini kita sudah jelas, saya akan share ke kalian di bulan ini itu full tentang scalping, gimana caranya kalian bisa menjadi seorang scalper yang bisa profitable. Dan semoga aja di akhir series ini kalian bisa kasih feedback ya, seperti apa yang sudah gue sharing di video kali ini gitu ya. Oke, itu yang pertama, scalping ya. Jadi kita fokus scalping, dan yang harus dilakukan pertama itu adalah cari broker teman-teman ya. Jadi di sini instrumennya itu kan, scalping bisa dilakukan di banyak instrumen ya, bisa di forex, bisa di kripto, bisa di saham. Di sini gue fokuskan di forex ya. Dan di forex itu kenapa? Karena semuanya simple, leverage itu tidak terlalu dipusingkan dan segala macam ya. Kita cukup tahu leverage-nya berapa ya, dan kita platformnya pun juga cukup simple ya teman-teman. Kita tinggal install nanti ya,
platformnya ada MetaTrader ya, kemudian ada bawaan dari brokernya tersebut itu juga ada ya. Nah, cari broker pertama kalian kalau misalnya bingung ya, yang tadi gue bilang ya, itu ada broker yang namanya Okta, teman-teman kalian bisa coba cek nih sebagai awal mula ya, teman-teman kalian coba. Di sini gue juga trade di sini pribadi ya, dan kalian bisa lihat aja semuanya, linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian bisa daftar menggunakan kode promo dan segala macamnya gitu. Jadi Okta ini sebagai broker ya, broker ini fungsinya itu adalah menjembatani order kita ke market ya. Jadi dia sebagai sebuah perusahaan yang menjembatani atau perantara ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi Okta ini kalian harus punya akunnya ya. Jadi ini namanya broker, kalian harus punya akunnya dan kalian harus melakukan deposit. Nah, ngomong-ngomong deposit teman-teman ya, deposit itu jangan banyak-banyak untuk awal-awal ya. Kalian bisa menyisihkan modal sekecil mungkin. Jadi mungkin di $50 atau 500 ribu aja udah cukup untuk belajar ya. Itu yang kalian harus siapkan ya teman-teman ya. Oke, kemudian itu dari brokernya sudah. Kemudian yang kedua itu dari namanya platformnya teman-teman ya. Jadi Okta ini menggunakan platform yang namanya MetaTrader ya, MetaTrader. Jadi nanti kalian tinggal install aja MetaTrader ya teman-teman. Kalian MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 itu terserah kalian. Di website Okta pun dia juga ada di bagian downloadnya. Kalian bisa install ataupun kalian bisa menggunakan aplikasinya ya. Di Okta itu ada aplikasi, jadi kalian tinggal install dari situ gitu. Nah, MetaTrader ini yang kalian harus tahu itu adalah yang sebagai pemula ya, awal-awal ya teman-teman ya. Yaitu adalah namanya buy ya, kemudian ada sell, oke, kemudian ada stop loss, oke, ada take profit TP. Jadi ini 4 ini adalah yang fundamental ya. Jadi buy ini yaitu adalah ketika kalian buka posisi, open posisi, dan ketika harganya naik kalian dapat untung, ketika harganya turun kalian rugi. Intinya seperti itu ya. Itu fungsi buy. Dan kemudian kalau sell ini itu bukannya sell kita kayak di saham ya, kita beli barang terus kita sell, kita jual, bukan ya. Jadi sell ini adalah open posisi juga. Tapi kalau kalian open posisi sell itu adalah ketika harganya turun, teman-teman kalian mendapatkan profit, kalian akan untung. Sedangkan kalau harganya naik kalian malah rugi ya. Jadi kebalikannya sama buy, open posisi gitu ya. Nah, kalau stop loss ini fungsinya itu untuk menjaga atau meresikokan supaya ketika harganya mencapai satu titik tertentu dia langsung ketutup ordernya supaya dia bisa membatasi rugi kalian. Ya, jadi kalian tuh duitnya nggak langsung habis. Karena sekali lagi di forex itu atau di instrumen yang mengandung leverage itu berbahaya, duit kalian tuh bisa langsung habis ya. Jadi kalian butuh namanya stop loss. Kemudian ada namanya take profit, itu untuk membatasi keuntungan kalian ya, seperti itu. Jadi ini adalah keempat hal yang kalian harus tahu. Jadi intinya simpelnya teman-teman, ketika kalian yakin harganya mau naik, kalian open posisinya buy, set stop loss-nya di bawah harga beli kalian, mungkin nanti di berapa pips kayak gitu ya, dikendalikan. Kemudian kalau kalian yakin harganya turun, kalian buka open posisinya sell, bukannya buy, kayak gitu. Ya itu untuk mendapatkan keuntungan. Ya jadi itu yang kalian harus tahu ya. Kemudian yang itu dari masalah platformnya ya. Kemudian berikutnya dari masalah analisa ya. Jadi setelah kalian tahu ya, kalian tahu platformnya sudah kalian install ya, MetaTrader sudah ada, nanti kalian akan melihat yang namanya pergerakan harga dalam chart ya teman-teman ya. Bentuknya candle-candle seperti ini di dalam chart kayak begini. Dan yang kalian harus paham itu adalah cara menganalisa tahu harga ini akan naik atau akan turun gitu ya. Nah, buat kalian jangan takut teman-teman, di minggu depan gue akan sharing kalian khusus caranya gimana. Cara paling simpel bahkan pemula pun bisa mencoba ya, itu menggunakan indikator ya teman-teman ya. Jadi mungkin kenapa gue pakai langsung kasih tahu kalian yang pakai indikator, karena fungsinya itu adalah supaya kalian itu ada patokan ya, karena indikator itu udah tergambar secara visual, sudah jelas ya, kalian tinggal ngikutin panduannya gitu ya. Nanti ke depannya kalian mau belajar price action, belajar analisa lebih dalam, itu terserah gitu ya. Tapi yang jelas gue langsung kasih tahu yang simpel yang bisa kalian gunakan. Dan ini adalah panduan indikator yang gue pernah pakai dan hasil win rate-nya pun itu bagus ya. Jadi nanti gue jelaskan. Secara singkatnya kalian bisa menggabungkan namanya moving average and indicator ya dengan yang namanya RSI teman-teman ya. Jadi dua ini di minggu depan ya gue kasih tahu caranya. Jadi kalian pantengin terus ya channel ini, kalian ikutin aja ya. Oke, seperti itu. Itu dari analisanya seperti itu teman. Jadi analisa itu gunanya, fungsinya kalian adalah kapan kalian itu membuka posisi buy dan kapan membuka posisi sell ya. Kalian taunya gimana nih, saya harus nge-buy dan nge-sell, dan itu adalah dengan analisa ini ya, yaitu adalah analisa yang namanya technical.
Ada juga yang kedua fundamental, yaitu kalau di dalam forex kalian melihat news, teman-teman melihat makroekonomi, kalian melihat news. Karena di setiap hari itu ada namanya kalender ekonomi di forex, itu keluar isinya itu adalah berita-berita yang bisa mempengaruhi pergerakan harga ya. Bahkan ada berita-berita yang ekstrim yang bikin pergerakan harga itu luar biasa besar pergerakannya. Seperti non-farm payroll ya, kemudian seperti CPI dan lain-lain kayak gitu. Dan gua pribadi menghindari trading di jam yang ada news itu, biasanya jam 7 malam sampai jam 8 malam itu gue menghindari trading di jam segitu karena pergerakan pasarnya itu terlalu ekstrim dan itu tidak cocok untuk pemula ya. Dan juga ya gue rekomendasi buat teman-teman yang baru mulai trading, cobalah pair-pair yang memiliki volatility tidak terlalu tinggi seperti misalnya Euro USD atau Aussie USD. Jangan kalian langsung loncat ke volatility yang luar biasa seperti XAU ya, gold gitu ya. Kemudian ada indeks kayak gitu, ada GBP Jepang Yen. Nah, itu dihindari teman-teman. Kenapa? Karena range-nya terlalu besar, takutnya kalian kaget. Kalau misalnya kalian sudah pernah trading dan kalian pengen langsung coba ikutin series ini karena kalian pengen belajar ulang, terus kalian pengen pilih instrumen yang sudah kalian biasa trading seperti gold, dengan catatan kalian punya pengalamannya, yaitu it's okay, sah-sah aja nggak apa-apa. Tapi ini gue balik lagi bicara untuk teman-teman yang masih pemula tradingnya gitu ya. Oke, jadi analisanya seperti itu aja, simple. Intinya kalian harus punya satu sistem trading. Di sini di minggu depan gue akan kasih sistem tradingnya, namanya adalah exponential moving average based on RSI. Itu nama sistem tradingnya teman-teman. Ya, jadi gue akan kasih kalian secara free. Dan gue akan tunjukin, gue akan gali, karena kalau sekarang tuh pasti kepanjangan. Gue di sini kasih mappingnya dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah siap entry, sudah dapat entry point-nya, dan ketika kalian entry, kalian harus set yang namanya risk management teman-teman ya. Nah, ada namanya risk management. Jadi risk management itu apa? Itu di saat kalian menentukan stop loss kalian dengan TP kalian berapa. Nah, kalian harus set ya, misalnya kalian entry di harga 1000 ya. Misalnya, ini misalnya aja ya. Terus kalian harus, misal kalian buy di harga 1000. Berarti kan kalian berharap harganya naik gitu ya. Dan kalian harus batasi nih. Kalian pengen batasi berapa, dia turun ke berapa supaya kalian itu tidak terlalu dalam gitu ya kalau misalnya ruginya atau kena lossnya gitu. Jadi misalnya kalian batasi di 950. Ketika dia sampai 950, saya pengen cut loss kayak gitu ya. Nah, ini adalah namanya stop loss. Kalian bisa langsung set secara otomatis di 950 stop lossnya. Jadi ketika harga sampai 950, kalian sudah set stop lossnya, dia akan otomatis tertutup order kalian. Jadi kalian nggak usah tungguin di depan komputer kalian. Jadi itu dilakukan secara otomatis. Jadi ini sebagai sebuah safety net ya teman-teman ya, atau sebuah sabuk pengaman lah kalau misalnya kalian mau trading. Nah, TP pun begitu ya. Oke. Di sini 1000, saya stop loss-nya 950, berarti kan stop loss saya tuh 50 poin ya. Saya harus 100 poin gitu ya untuk untungnya. Jadi TP saya tuh minimal di 1100. Nah, ini kan berarti selisihnya kan 100 ya. Jadi keuntungan saya 100. Nah, kenapa harus di 1100? Kenapa harus 100 poin? Karena perbandingan stop loss dengan TP ini itu harus 1 dibanding 1,5 minimal. Kalau 50 dengan 100 itu kan 1 dibanding 2 ya. Jadi ini sudah sudah memenuhi syarat 1 dibanding 1,5 minimal. Jadi kalau misalnya kalian 50 minimal banget ya, kalian tuh harus 75 profitnya. Jadi di 1075 TP-nya gitu ya. Jadi perbandingan SL dibanding TP itu 1 dibanding 1,5. Ini rules basic risk management kalian. Ini kenapa harus seperti ini? Supaya kalau kalian trading ditarik panjang ya, itu kalian itu tetap untung ya. Walaupun kalian itu dalam 10 kali trade, 5 kali loss, 5 kali win, itu tetap ya. Kalau misalnya 5 kali loss berarti 5 kan 5 poin. Kalau lossnya 5 ya kalau dikali 1. Kalau 1,5 profitnya itu 5 kali 1,5 itu 7,5. Jadi kalian tuh masih untung 2,5. Walaupun kalian probabilitasnya 50%, 50% win rate kayak gitu ya. Jadi ini sangat penting ya, kalian harus batasi stop loss dan TP itu 1 banding 1,5. Jadi istilahnya TP itu harus 1,5 kalinya lebih besar dari SL-nya gitu ya. Itu yang harus kalian pahami. Dan yang terakhir, kalian harus set juga yang namanya risk limit ya. Jadi satu hari itu kalian harus resikokan, harus kalian tahu kalian sudah sudah tentukan ya, satu hari itu kalian pengen batas resiko berapa persen dari modal kalian. Misalnya kalian taruh deposit $100 gitu ya, ini gampangnya aja. Terus kalian tentukan satu hari itu saya pengen 5% maksimal risk limit kalian gitu ya. Ya udah, berarti kalau misalnya kalian trading satu hari
sudah kena $5, kalian sudah rugi $5, yaitu kalian harus berhenti teman-teman ya. Kalian harus berhenti apapun juga yang terjadi. Kenapa? Karena gini loh, untuk trader seorang pemula ya pasti itu akan ke drive yang namanya emotional state-nya. Kalau misalnya kalian lagi dalam loss position. Nah, emotional state yang paling jelas itu apalah? Itu adalah revenge trading. Ya, jadi kalau misalnya kalian loss itu kadang-kadang kalian dalam diri kalian tuh suka pengen balas dendam. Suka pengen tuh ngebalikin loss kalian. Nah, itu nggak boleh. Ya jadi kalau misalnya itu terjadi, kebanyakan bukannya malah balik tapi malah makin hancur. Dan itu akan ngedrive trading kalian besoknya akan jadi lebih jelek dan akhirnya emotional state kalian tuh benar-benar hancur dan trading kalian tuh benar-benar nggak logis gitu ya. Dan itu akan mempengaruhi trading kalian secara garis besar. Sehingga ini harus dibatasin, yaitu caranya adalah 1 hari maksimal kalian harus set berapa persen kalian siap untuk berhenti. Ya, jadi ketika ini sudah ke hit $5 ini, kalian pure harus berhenti, nggak boleh dilanjutin lagi. Ya, nah jadi ini adalah basicnya teman-teman untuk scalpingan, itu aja yang kalian harus perlukan ya. Dan gua kasih waktu kalian seminggu ini ya. Jadi dari hari ini sampai minggu depan gua kasih waktu kalian untuk mempelajari hal-hal yang di video ini yang gue sebutin. Dan gue kasih waktu kalian untuk mencari broker juga, daftar juga, mempelajari MetaTrader yang gue bilang 4 tadi, yaitu adalah buy, sell, kemudian ada TP, SL ya. Ini 4 dulu kalian pelajari, kalau sudah bisa baru pelajari yang lain seperti misalnya ada buy limit, ya itu termasuk pending order, buy limit, sell stop, buy stop itu kalian pelajari ya. Nah 1 minggu itu pasti cukup untuk mempelajari yang namanya platformnya teman-teman ya. Ikutin dulu aja, nggak usah kemana-mana dulu. Nanti di minggu depan gue baru sharing teman-teman caranya gimana kalian bisa entry, analisanya seperti apa menggunakan RSI based moving average yang tadi gue bilang ya teman-teman ya. Jadi kalian siapkan diri, ketemu lagi minggu depan di video yang sama, di waktu yang sama buat gue jelasin lagi next stepnya seperti apa ya. Jadi kalau udah sampai ke sini kalian sudah siap untuk entry ibaratnya. Jadi di dalam 1 bulan ini gue akan ajarin kalian secara gratis gimana kalian bisa langsung entry nanti scalping dan hopefully bisa langsung profit ya teman-teman. Itu aja yang mau gue sharing dulu untuk video kali ini. Thank you sekali lagi buat kalian sudah nyempat nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses.